Kuliah online ini menguntungkan buat orang-orang yang ber-IPK rendah sebenarnya. udah pasti. Mana suara kamu? Halo teman-teman, nama gue Cika Karmelita. Hamzah Lasni Banit, Nafi Kurniawan, Pandu, Isan, Yoda, Arin, Umiranti, Arini, Aini, Haikal Asbi, Abik Fatur Rahman, Yainun Fiki, Muhammad Royan Firdaus, Muhammad Fauzan Ramdhani, Aul, Mahendra, Muhammad Hanif, Fatah. Udina dan Zuliana. Halo semuanya, nama gue Alia. Kuliah online ini menguntungkan buat orang-orang yang ber-IPK rendah sebenarnya. Kita bisa lebih fleksibel waktunya, belajar bisa di mana aja kan gitu. Terus ya intinya gak terlalu ketat lah ibaratnya kalau belajar gitu. Negatifnya ya kayak gitu, jadi lebih males sih buat kuliah karena kadang cuman absen terus tidur, absen tidur. Nggak tahu itu kuliah atau enggak sih itu. Awal-awal sih kayak nggak enak juga, kayak ya nggak ketemu teman-teman gitu, lama-lama kayak bosan juga cuma di rumah gini-gini gitu. Tapi ya ada kelebihan juga sih. Kayak kita sama dunia kita aja gitu, maksudnya kan. Bosan. Kenapa tuh, kenapa? Soalnya kan kalau misalnya kan gue tingkat akhir, jadi pengennya tuh tingkat akhir bisa sama teman-teman gitu. Bisa kayak ngumpul langsung, ngobrol-ngobrol, tapi di tingkat akhir malah kuliah online. Jadinya kayak Nggak ada teman diskus yang benar-benar secara langsung gitu. Jadi benar-benar tertantang banget untuk kuliah online sendiri. Dan bahkan kalau misalnya online kan dengerin gitu ya, dan itu kadang cenderung bosan gitu, ngantuk, dan karena nggak ada teman-teman jadinya kayak nggak ada yang bisa yang ngingetin atau apapun itu. Tapi kalau misalnya dijalanin dengan happy, enjoy aja gitu, materi-materinya lebih bisa kita nangkep gitu. Di sisi lain emang kerasa kurang untuk maksimal selama daring ini ya, karena mungkin dosen sudah memberikan yang terbaik, cuman kadang kan penangkapan orang itu berbeda-beda. Emang lebih fleksibel emang iya, tapi dengan kefleksibelannya itu jadi kayak ya gue bisa lebih ngapain lagi, tapi gue nggak bisa fokus buat belajar. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya itu bisa menaikkan IPK kita. Kadang kita tuh nggak bisa ngerti pelajaran yang kayak praktikum gitu, praktikal, terutama di teknik mesin biosistem misalnya, kayak cara mengendalikan traktor. Gimana sih traktor itu kalau misalnya online kan nggak bisa kan? Nanti gimana? Dorong. Kalau kuliah online tuh agak susah ya. Soalnya untuk materi yang masuk dikit, terus sinyal itu kadang ya nggak stabil gitu. Tapi kalau buat nilai, alhamdulillah suka. Kita yang biasa interaksi sama teman secara offline, langsung ngobrol, langsung diskusi apa-apa ya, kita harus melaksanakan itu secara daring, yang dimana kadang tuh penyampaian pesan kita nggak maksimal pada saat daring. Saya cuma merasakan seminar online, sidang online, itu aja sih. Dari menurut saya pribadi cukup dimudahkan dan diuntungkan sih sebenarnya. Adanya ya seperti persiapannya juga tidak terlalu ini, terus pas sidang tekanannya juga jadi berkurang gitu. Karena memang aku udah lulus dan alhamdulillahnya aku tidak mengalami masa-masa kuliah online. Tapi aku lihat kuliah online ini banyak sedihnya nih, anak-anak tuh suka sambat gitu ya sama aku kadang-kadang. Kak, aku pusing nih Kak, masa praktikumnya online cuma ngeliatin kayak gini doang. Kuliah offline sih. Offline sih gua. Offline. Lebih senangan offline. Setengah-setengah boleh nggak? Kalau aku lebih seneng kuliah offline. Offline sih. Offline jelas. Pastinya offline dong. Offline sih. Karena kan bisa ketemu teman-teman juga, bisa sharing secara langsung, dan kayaknya suasananya lebih seru kalau kuliah offline. Bisa merasakan suasana atmosfer rasanya perkuliahan. Kalau di kelas itu kan bisa ketemu sama teman-teman, bisa asik-asik. karena lebih kayak kerasa kuliahnya. Kalau online tuh kayak gue sering ketiduran. Kalau buat kuliahnya prefer ke offline. Kalau ujian online. Lebih memilih offline karena ya di sini kami lebih praktik lapangan. Karena gue bisa ketemu teman, terus bisa ngerjain tugas bareng, terus bisa have fun bareng deh, bisa ke bar bareng, bisa main bareng-bareng. Lebih baik kuliah offline karena apalagi di dalam hal praktikum ya. Walaupun offline juga sering ketiduran sih, cuma kan rame-rame sama temen-temen. Kadang momen-momen lucu itu ya di kelas itu, kadang-kadang yang bisa ngerjain dosen. Offline sih sebenarnya. Intinya ya seruan offline, lebih asik. Boleh nggak sih ketemu teman-temannya offline, tapi belajar tetap online? Kalau di online juga kayak kesannya kita kayak kadang matiin kamera atau segala macam, kayak kurang menghargai dosen gitu kan, kayak kurang enak aja gitu. Soalnya lebih ada paksaan gitu buat belajar, terus juga ketemu teman-teman kan belajar nggak cuma dari dosen, lebih banyak belajar dari teman sih. Karena
Kalau online ya gue nggak bisa langsung ngobrol sama teman, langsung ngobrol sama dosennya, ataupun berinteraksi secara langsung lah. Kangen banget. Kangen banget. Kangen banget sih kalau ditanya kuliah offline. Kangen banget sih. Tapi nggak mau kuliah lagi. Pasti kangen. Enggak deh, nggak mau kuliah offline lah, kan udah lulus. Kuliah offline sebenarnya nggak kangen sih, yang kangen teman-temannya. Kangen banget. Kangen banget sih, kangen aktivitas setelah kuliahnya. Temen yang benar-benar bikin kita kangen ya, kayak suasana bercanda di kelas, terus suasana kayak makan bareng, terus keluar bareng, kerja kelompok bareng. Wah, kangen banget momen-momen apalagi di fakultas ya, di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Kuliah offline kan banyak banget program-program kerja bareng tuh. Jadi kebersamaannya tuh yang dikangenin, kehangatannya. Asik. Kangen banget, gue kangen banget sama jurusan gue sendiri. Yang pastinya kangen banget gitu ya, karena di PPKU ini kita tuh dipertemukan dengan apalagi di asrama. Kangennya ya tidur di kelas. Ya suasana gitu, biasanya kan pagi, siang, sore, malam tuh ya kumpul, apalagi di Lintang udah tugas, yang cewek nangis, panik. Gue tuh walaupun suka sendiri atau nggak suka kerumunan, tapi lebih suka ada human interaction. Bisa iseng sama teman gitu ya, kalau misalkan selesai kuliah kita langsung kayak, wah kemana nih gitu. Kangen interaksi sama teman-temannya sih. Proker-proker dari kegiatan Ormawasi yang di sana bisa ngupgrade kita sendiri dan juga kita bisa nguji kredibilitas kita sendiri dan tentunya kebermanfaatan untuk banyak orang. Itu sih yang paling banget dikangenin. Kalau kelebihannya tuh fleksibilitasnya sangat tinggi banget sih kalau menurut gue, karena bisa dibuka di HP, bisa dari laptop. Makan di rumah, apa-apa di rumah, di kamar lah. Bahkan more often gitu, lebih sering saya tuh dapat pelatihan yang di luar jam kerja. Kasihan dosen-dosen yang sudah tua mungkin. Bisa repot mungkin yang sudah nggak kuat jalan. Kalau misalnya kuliah online tuh kayak dosennya ngomong sendiri, jadi kasihan kadang-kadang. Kiranya itu yang biaya harusnya lebih murah gitu, biaya hidup dan lain-lainnya. Absen bisa hijau semua sih. Beda sama kuliah offline yang kita harus benar-benar nyatet perkataan dosen gitu kan. Nah kalau misalnya kuliah online kita bisa putar-putar berulang kali sampai bosan pun juga bisa gitu. Kalau kuliah online mungkin beliau-beliau bisa lebih simpel untuk menjalani kegiatan belajar mengajar seperti itu. Nggak bisa dapat momen-momen atau kenangan-kenangan yang bareng-bareng teman-teman. Jadi kan kita sendirian kuliah, sedangkan kalau offline kita misalnya break zuhur, kita bareng, makan bareng. Jadi pelatihan yang aku dapat itu udah lumayan banyak sebenarnya, lumayan asik sih kalau misalnya online kayak gini tuh lebih banyak. Kita nggak bisa ngejulit gitu kan. Bisa ngelewat chat. Oh iya, chat. Dan kalau chatnya kebongkar kan gimana, malu. Jadi kita berimajinasi tentang tanah dan ini apa gitu. Ini tanah atau bukan gitu. Orang-orang kadang online malah menjauhkan ya, karena nggak ketemu, dan gue alhamdulillah malah kayak lebih deket gitu. Nggak bisa join apa-apa, nggak ada berita apa-apa, apalagi kalau besok mati, kelas ujian, ya. Kita lebih bisa menyesuaikan waktu dan tempatnya gitu ya, bisa nyambil dengan kegiatan lain. Kalau kekurangannya, mungkin kalau materinya itu kalau disampaikan terputus-putus, masalah sinyal atau apa, itu kan masalah teknis. Jadi kekurangannya paling di teknis aja. Apa ya? Skill ngurus anak, soalnya baru punya adik lagi. Karena biasanya aku suka masak, jadi aku di rumah ngembangin kayak iseng gitu, bikin apa gitu. Ngoperasiin Zoom kali ya? Sekarang udah belajar Corel Draw, mengasah pisau, belajar lagi. Habis itu ini gue lebih banyak belajar ngulik-ngulik video sih sebenarnya, kayak belajar editing video, terus nonton tutorial ataupun biasanya dengerin podcast juga sih, podcast. Skill memasak, makeup, terus kan banyak gabut, jadi iseng-iseng nyobain belajar desain, terus sosok ikut lomba video, ikut nulis materi stand up komedi. Menurut gue tuh karena ada pandemi ini semua orang jadi serba online ya, dan menurut gue digital marketing ini salah satu hal momok yang penting buat kita pelajarin buat ngasilin cuan. Oh, lagi belajar digital marketing sih, lagi ngedalamin. Dalam waktu ini gue interest dengan beberapa hal yang terkait dengan dunia digital, entah itu digital marketing, entah itu Python, yang nantinya itu bisa dipakai, apalagi kita kan yang semester akhir butuh skill yang emang nantinya bisa dipakai di
luar pasca kampus kayak gitu. Sebenarnya bukan skill sih, kayak lebih introspeksi diri. Kayak aku kan masuk tingkat akhir, terus kayak lihat laman buat cari pekerjaan. Ada dasi bapak gua pinjam, gua cari aja di internet cara ngedasi. Mengedit video, ngedit segala macam yang hal berbau media visual tuh lebih terasah. Kreativitas gue sangat-sangat ditantang dalam sesi online ini karena banyak banget aktivitas-aktivitas yang harus kita adaptasi menjadi online. Terus selain itu ya skill dalam penggunaan teknologi juga meningkat sih menurut saya ya. Karena ya kita terbiasa dengan teknologi gitu kan, kayak kuliah online dan sebagainya. Skill apa ya? Kalau gua kemarin sih buat waktu luangnya gua pakai buat ini, buat breeding cupang. Mana suara kamu? Popularitas cupang itu naik gitu, makin tinggi, emang udah tinggi, ditambah lagi orang-orang pada di rumah nggak ada kawan, pada beli cupang gitu. Cupang buat jadi kawannya gitu. Iya, buat temenin. Biasanya itu yang jomblo itu.